perundung sekolah mengeluarkan pisau dan menyat pakaian anak di barisan depan, memaksanya menghina guru di atas panggung. Karena terus-menerus diganggu oleh si pembuli di sekolah, anak laki-laki itu perlahan mulai menyerah, kehilangan kesabaran, dan berdiri di kelas. Mengejutkan semua orang, Xiaokui yang selalu patuh, secara terbuka menantang otoritas si pengganggu sekolah di depan seluruh kelas. Alasan mengapa Xiaokui yang awalnya pemalu dan penurut mengalami hal ini? Perubahan besar bermula saat berita mengguncang internet. Mantan napi bersenjata membantai orang di kantor polisi Seoul. Meski Korea Selatan melarang senjata api, belakangan ini senjata sering jatuh ke tangan warga. Insiden penembakan asrama lalu sangat mengusik Xiaokui. Karena penasaran, dia mencari cara membeli senjata dan menemukan situs penyedia gratis. Awalnya dikira lelucon, tapi besoknya paketnya tiba berisi senjata otomatis kecil. Kini, senjata itu ada di tas sekolah Xiaokui. Dulu, Xiaokui dipaksa ketua geng sekolah memotret perempuan untuk dijual. Karena menolak, dia dan sahabatnya Pang Dong dipukuli hingga babak belur. Saat mereka tergeletak kesakitan, ketua geng malah menyuruhnya mencuri KTP ibunya demi pinjaman online. Xiaokui pun pergi ke tempat ibunya bekerja. Melihat ibunya yang bekerja keras, dia merasa tidak tega. Meski KTP sudah di tangan, dia ragu lalu mengembalikannya ke tempat semula. Xiaokui ke karaoke si perundung dan menaruh 50.000 won. Tapi karena gagal mengambil KTP-nya, ia tetap dipukuli. Tak peduli usaha ibu Xiaokui, kartu identitas harus diserahkan besok atau Xiaokui dihukum lebih berat. Terpaksa, Xiaokui melamun di lapangan dan melihat Pang Dong tunduk pada perundung. Dua kawan malang ini saling tatap penuh putus asa. Si perundung yang benci kedekatan mereka pun merancang niat lebih keji. Kemudian, tanpa kendali atas tindakannya, Fatty Dong tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke arah Xiaokui. Xiaokui awalnya terkejut, tetapi setelah melihat ekspresi kesakitan Fatty Dong, dia langsung mengerti. Saat bingung menghadapi perundung sekolah, Xiaokui menerima paket anonim berisi senapan Uzi. Meski bersenjata, ia tetap tenang. Saat pengganggu datang lagi, Xiaokui berani berkata tidak. Si perundung yang dipermalukan terus menendang bangku Xiaokui dan mengancamnya dengan pisau, memaksanya menghina guru. Tapi kini, dengan pistol di tangan, Xiaokui tak lagi takut. Konflik hanya butuh pemicu, yang akhirnya dinyalakan si perundung itu sendiri. Saat makan, Xiaokui digoda si perundung yang menyiramkan makanan ke kepalanya. Saat Xiaokui hampir meledak, kepala sekolah datang. Namun, si perundung berdalih lantai licin. Anehnya, kepala sekolah malah mempercayai alasan konyol itu. Entah berapa kali Xiaoge meminta bantuan guru, tapi selalu sia-sia. Melihat keteguhan Xiaokui, hati Pang Dong mulai memberontak. Ia mengajak Xiaokui makan di pinggir jalan dan langsung minta maaf, mengaku terpaksa memukul. Xiaokui maklum, lalu memberitahu Pang Dong bahwa melawan perundungan tak cukup hanya bersabar. Saat suara berhenti, jalanan pun ricuh. Dua geng bertarung, tanpa sadar ada sosok berbeda di tengah mereka. Wenbai tidak panik. Ia mengambil senjata dari arena tembak terdekat, lalu menembaki para preman. Peluru berterbangan tanpa ampun. Gerakannya tegas tanpa ragu. Gerakan yang keren, lincah, dan sangat akurat ini membuat kedua bersaudara itu terpana. Begitu para preman sadar, Wenbai sudah bersembunyi di luar kerumunan, memulai aksi penembakan jarak jauh. Dalam hitungan menit, Wenbai menembakkan peluru senapan angin dengan tingkat akurasi 100%. Begitulah, Wenbai berhasil meredakan keributan di jalanan itu hanya dengan kekuatannya sendiri. Sebelum pergi, ia tidak lupa meninggalkan sesuatu untuk Xiaokui, sebuah sosok punggung yang keren. Xiaokui pun tak tahan untuk maju, dan meminta Wenbai mengajarinya menggunakan senjata. Mereka pun pergi ke toko senapan angin untuk berlatih, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Xiaokui langsung meraih hasil yang cukup baik. Sementara itu, Pang Dong yang duduk di samping, masih belum berani mencoba. Tak disangka, ini menghancurkan emosi Fatty Dong, membuatnya mengamuk di sekolah. Hari itu, Xiaokui sudah bulat tekadnya membawa senapan mesin di tasnya. Saat berangkat, ibunya mengingatkan pulang cepat. Ia hanya memeluk ibunya, tahu ia takkan kembali. Saat istirahat, preman sekolah berencana merundung Xiaokui, tanpa tahu semua pintu keluar gedung telah dirantai besi. Xiaokui firasat buruk lalu cek senjata di tas. Tapi, ia mendadak dipanggil kepala sekolah. Saat itu, preman di toilet ingin mengerjai tasnya. Tak lama, Xiaokui melihat Fatty Dong dikeroyok preman sampai tak berdaya. Xiaokui tak tahan lagi. Saat angkat tas, ia merasa beratnya aneh. Pas buka resleting, senapan serbunya hilang. Kamu bahkan tidak punya peluru, sungguh polos sekali. Namun, si perundung mengira itu cuma mainan. Ia mengejek anak buahnya, bahkan menodongkan pistol itu ke Xiaokui. Setidaknya, Xiaokui tahu itu senjata asli. Ia ketakutan dan menghindar, tapi ia langsung ditahan. Namun, saat si penguasa mau menembak, tiba-tiba terdengar tembakan dari sebelah. Semua panik berlarian. Si penguasa bingung, padahal dia belum menembak. Bola baja itu mematikan. Xiaokui melawan, tapi ditendang penguasa sekolah. Li Dao bergegas ke sana karena senjata dari daftar Wenbai ada di sekolah ini. Saat itu, wakil kepala sekolah selesai mencocokkan data dan menemukan tersangka senjatanya adalah... Mata Pang Dong menatap tegas tanpa rasa takut. Anak buah penguasa sekolah tak lagi sombong. Usai tumbangkan dua orang, Pang Dong ke koridor dan menembaki kerumunan. Penguasa sekolah keluar mengecek dengan penasaran, tapi langsung ketakutan melihat Pang Dong beraksi. Karena koridor sudah dihadang si gendut, ia pun nekat mendorong orang lain sebagai tameng demi bisa kabur lewat pintu belakang. Tong Tong lebih cepat bertindak dari Xiaokui. Dia langsung mengunci gerbang sekolah agar tak ada yang kabur. Lalu Pang Dong menyerahkan revolver, berharap Xiaokui ikut bertarung.
Usai bicara, Pang Dong tegas meninggalkan kelas, tapi Xiaokui yang memegang pistol malah kebingungan. Saat itu, luar sudah kacau. Si jagoan sekolah menerobos kerumunan, namun menemukan jalannya terblokir. Teriakan siswa pecah saat mereka panik berlarian karena pintu terkunci. Polisi Lidao tiba dan berhasil membuka jalur evakuasi. Wenbai yang membuntuti Lidao anehnya hanya diam saja saat melihat Xiaokui membawa pistol. Sementara itu, Pang Dong sudah di lantai 2, menjebak puluhan orang di perpustakaan hingga mereka terpojok dan tak bisa lari. Apa yang harus dilakukan? Saat senapan mesinnya macet, Fatidong beralih ke senapan laras pendek. Dia menyuruh semua bersembunyi dan jangan muncul. Sambil meneriakkan nama perundung sekolah, dia hanya ingin membunuh pengganggunya. Dia tak peduli jika yang lain kabur begitu saja. Oke, aku akan memberimu serangan kuat. Mendengar itu, semua orang bingung. Beberapa bawahan hendak maju, tapi ditekan si pengganggu sekolah. Tiba-tiba, dekan siswa maju perlahan. Sebelum situasi sepenuhnya dipahami, jika perundungan itu dikonfirmasi lebih awal, tragedi ini tidak akan terjadi. Sejak saat Chuandong memilih untuk menembak, tidak ada jalan kembali dalam hidupnya. Tak tahan-tahan seseorang membocorkan posisi si perundung. Sayangnya, tembakan pertama meleset. Mereka yang disebut namanya lari ketakutan, dikejar peluru. Si perundung yang terpojok bersembunyi di bawah meja sambil memejamkan mata, pasrah. Namun tak disangka, saat pelatuk hendak ditarik, Lidao menyergap dari belakang. Kepergian Lidao menyelamatkan semua orang dan mencegah kesalahan Pang Dong. Tapi, si pengganggu sekolah takkan lolos. Saat semua lega, tembakan kembali memecah sunyi. Saat itu, Xiaokui berada di ambang kehilangan kendali. Tetapi jika dia benar-benar memilih untuk menembak, tidak akan ada jalan kembali dalam hidupnya. Pada akhirnya, setelah dibujuk dengan sabar oleh Lidao, Xiaokui menyerahkan pistol itu, mencegah tragedi terulang kembali. Lidao menangis karena kesal tak bisa balas dendam, tapi lega telah lahir kembali. Saat polisi membawanya, ia melihat Wenbai tersenyum penuh arti di kerumunan. Melihat ibunya Xiaokui datang menghampiri, ia lega tak berbuat bodoh. Di sisi lain, Pang Dong tak bisa mengelak dan harus menanggung akibat perbuatannya. Akhirnya, Lidao menatap Wenbai yang berada tak jauh darinya. Semua kebetulan senjata api berkaitan dengan pria misterius ini. Sebelum operasi sekolah, Lidao melapor polisi untuk menangkap Wenbai. Namun saat polisi bergerak, Wenbai menghilang di tengah kekacauan tanpa jejak.